Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukis Mabruri, perwakilan dari Pondok Pesantren Fadlul Minallah, ingin membacakan kesunahan adzan dan iqamah, hukum kesunahan adzan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yusannu 'alal kifayati wa yahsulu bi fi'lil ba'di adzanun wa iqamatun li khabari sahihaini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum lidzakarin walau sabiyan wa munfaridan wa in sami'a adzanan min ghairihi 'alal mu'tamadi khilafan lima fi syarhi muslimin. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in menjelaskan bahwa hukum adzan dan iqamah adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah bisa dihasilkan dengan sebagian orang yang melakukannya. Beliau melandasi pendapat tersebut dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya ketika sholat telah datang, maka hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan adzan. Adapun tarkib berkata dan penjelasannya saya akan mengupas wayasulu bi fi'lil ba'di jumlah wayasulu bi fi'lil ba'di. Jumlah tersebut merupakan jumlah mu'taridah. Di dalam kitab Al-Matlab karya Syekh Ahmad Nasuha menjelaskan bahwa jumlah mu'taridah adalah jumlah yang menyisipi antara amil dan ma'mul. Jumlah di sini menyisipi antara naib fa'il dan fi'il. Fi'il ngamil, naib fa'il ma'mul. Dan wawu pada wayah sulu itu adalah wawu musta'nafah, bukan wawu haliyah. Karena di dalam kitab Mausungatun Nahwi wa Sorfi wal I'rab karya Dr. Amil Badi Yaqub menjelaskan bahwa syarat dari wawu haliyah pantas diganti id dzarfiyah atau hina. Di dalam jumlah ini kalau diganti id dzarfiyah atau hina, pemahamannya tidak pantas, jadi tidak pantas untuk dijadikan wawu haliyah. Wawu musta'nafah la mahala lahu minal i'rab, tidak memiliki mahal i'rab, wala amala lahu, dan tidak memiliki amal. Terus al-kifayah, alif lam pada al-kifayah tersebut merupakan alif lam mahdi dihni, yang ketika al-kifayah disebutkan maka pikiran seseorang pasti sudah tahu bahwa al-kifayah tersebut merupakan sunnah kifayah. Terus saya juga akan menjelaskan apa itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah menurut Abu Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Ghayatul Wusul bahwa sunnah kifayah merupakan hukum bagi semua orang yang bisa gugur ketika salah satu dari semua orang tersebut melakukan sunnah kifayah tersebut. Dan apabila sunnah kifayah tersebut ditinggalkan, maka semua orang tersebut tidak mendapatkan dosa. Apabila ada salah satu yang mengerjakan, maka semuanya mendapat pahala. Lalu saya juga akan menjelaskan pada hadis idza hadaratis sholatu ila akhirih. Dalam hadis tersebut ada lafaz falyu'adzin. Falyu'adzin, lam pada falyu'adzin merupakan lam amr. Di dalam kajian usul fikih, fungsi lam amr untuk kewajiban. Al aslu fil amri lil wujub. Akan tetapi di dalam hadis ini fungsi amr di sini untuk sunnah kifayah. Seperti halnya yang telah dijelaskan Abu Bakar Ad-Dimyati di dalam kitabnya Inganatul Talibin. Terus mungkin pada pembahasan adzan ini ada pertanyaan, apakah adzan disyariatkan untuk memberitahu masuknya waktu sholat atau memberitahu sholat maktubah? Setelah saya mencari di beberapa kitab, saya menemukan pendapat yang paling rajih bahwasanya adzan disyariatkan untuk memberitahu bahwa mulainya sholat maktubah. Seperti halnya yang telah disampaikan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Lidzakarin walau sabiyan wa munfaridan wa in sami'a adzanan min ghairihi. Kesunahan adzan tersebut untuk laki-laki walaupun masih anak kecil. Nah, lantas bagaimana perempuan? Apakah perempuan disunahkan untuk adzan? Di dalam kitab Inganatul Talibin karya Abu Bakar Ad-Dimyati menjelaskan bahwa perempuan tidak disunahkan adzan, akan tetapi perempuan disunahkan untuk iqamah. Seperti itu. Wa munfaridan, dan kesunahan tersebut masih ketika seseorang tersebut hendak sholat sendiri, tidak harus jamaah.
wa in sami'a adanan min ghairihi, walaupun seorang tersebut sudah mendengar adzan dari orang lain. Alal mu'tamadi, menurut pendapat mu'tamad. Khilafan lima fi syarhi muslimin, berbeda dengan pendapat pada syarah Muslim. Karena pada kitab tersebut syarah Muslim, bahwa seseorang ketika sudah mendengar adzan orang berjamaah, maka seorang tersebut tidak lagi disyariatkan untuk adzan. Akan tetapi di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ar-Ramli menjelaskan yang ada pada syarah Muslim. Ma fi syarhi muslimin yahmilu alama ida aroda as-sholata ma'ahum. Suatu yang ada pada syarah Muslim itu mencakup ketika seorang tersebut ingin sholat bersama mereka. Jadi ketika seorang tersebut tidak ingin salat bersama mereka, seorang tersebut masih mendapat kesunahan adzan. Di sini ada kata al-mu'tamad. Al-mu'tamad menurut Ibnu Hajar al-Haytami, mu'tamad berarti al-adhar. Yang al-adhar tersebut adalah pendapat yang disepakati oleh dua ulama besar madhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Lalu mungkin pada pembahasan adzan ini ada pertanyaan, apakah adzan diwajibkan atau disyariatkan untuk niat? Setelah saya mencari-cari di kitab kaidah fikih, saya menemukan bahwa adzan tidak disyariatkan untuk niat atau tidak diwajibkan untuk niat. Karena adzan tidak berserupa dengan adat. Karena fungsi niat itu untuk membedakan antara adat dan ibadah. Contoh lain yang tidak disyariatkan untuk niat yaitu iman, zikir, membaca Quran, dan lain-lain. Seperti halnya yang telah dikatakan Imam Al-Lahji dalam kitab Al-Idah. Terus di sini ada lafadz lidakarin. Lam tersebut berfungsi untuk lil milki. Di dalam Syekh Yusuf Al-Barnawi menjelaskan dalam nadamnya Qawaidul I'rab, walamu lil milki kang inda wa ila. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.